nanti kan kita direkam lalu dibagi-bagi per orang ya Bu ya, per sesi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan direkam dulu, Pak. Ya. Bicara dulu. Bagaimana? Sekarang kita pemanasan dulu, bicara dulu. Pemanasan. Nggak apa-apa, Bu. Saya pemanasan ya, Bu ya. Iya. Jadi ini gimana awalnya biar tersusun rapi kelompok kita? Nanti sepertinya yang dikirim itu kan bukan kelompoknya. Jadi insya Allah seperti ini, selanjutnya tinggal ditunjuk siapa dan seterusnya. Jadi sekarang siapa dulu misalnya kan begitu ya. Terus dipersilahkan kalau misalnya yang panduan dari Pak siapa tadi, yang dari aplikasi, ada Word, yang ada OK-nya itu. Nah mungkin tadi Bu Titi, Bu Haini, dan Bu Wahyu sudah membuat atau menyusun draftnya, bukan apanya ya. Artinya draftnya, pertanyaan intinya untuk digali dari kami. Jadi kalau itu tadi ya, yang lihat di Word yang di apa tadi? Yang di itu malah bingung ya. Itu yang diambil tuh yang apa, Bu? Kita semua bingung kok, Bu. Sama-sama. Bingung berjamaah ini ceritanya, Pak. Iya, laras Bu. Pasti akan bingung kan begitu. Apalagi pertanyaan pakai aplikasi dan platform apa kan begitu ya. Nah, itu bisa diulangi lagi, Pak, cara penggunaan macam-macam tadi. Kita kan apa ya? Gaptek lah kasarannya kan gitu. Nanti kalau sudah share screen, terus tadi kan harus pakai apa tadi? Apa tadi ya? Oh, Jamboard. Oh, Jamboardnya tadi kan nanti pakai punyanya Hifatullah ya. Iya. Tadi bukan Jamboard, Bu. Makanya kelebihan Zoom itu sebetulnya sudah ada aplikasi sama dengan Jamboard, justru ada di aplikasinya. Itu kelebihannya. Ada kekurangannya jelas, ada kelebihannya. Nah, kira-kira dari kesulitan kita berempat, kalau seandainya betul-betul kita sudah menjadi fasilitator, lalu ketika menjadi fasilitator harus menghubungi 4 orang yang tempatnya berbeda dan tidak mungkin untuk tatap muka seperti ini, kan begitu ya? Iya. Nah, kira-kira yang paling mudah untuk mengkomunikasikan seperti kita berempat, bahkan nanti mungkin 7 atau 6 begitu, itu pakai apa begitu kira-kira? Karena kita tetap butuh bertemu kan? Nanti coba kalau misalnya, oke, Bu Titi sudah jadi guru pengajar, Bu Haini dan Bu Wahyu. Kalau Bu Titi, perkiraan yang Bu Titi akan pakai apa kira-kira? Ya, kalau secara online ya mau enggak mau kan harus, kalau enggak Google Meet ya Zoom kan gitu. Google Meet dan Zoom. Kira-kira selain Google Meet dan Zoom, Bu Haini dan Bu Wahyu pernah enggak menggunakan apa untuk lebih dari 2 orang? Kayaknya belum pernah, Pak. Cuma 2 ini aja. Video call yang itu. Ada, Pak. Video call WA itu. Video call yang berapa itu? Bu Haini pernah pakai 8 orang. video call WA ya? Berarti Iya. sebetulnya tidak hanya harus menggunakan Google Meet dan Zoom. Kita bisa sebetulnya enggak usah bingung nanti Bu Titi misalnya, waduh kok ribet begitu ya. Kalau hanya untuk tatap muka dan seperti ini, tetap bisa menggunakan Google Meet, Zoom, itu yang biasa dipakai karena bisa lebih dari berapa? Lebih dari 8 orang. Tapi kalau yang dibutuhkan hanya 8 orang begitu untuk coaching saja atau untuk fasilitasi, silahkan Bu Titi, Bu Wahyu, Bu Haini dicobi untuk menggunakan WA group itu. Bisa Bu WA group. Jadi anak saya itu kalau belajar itu menggunakan WA group karena ada yang Zoom sama Meet-nya tidak bisa. Jadi 88 sudah dipoto begitu. Nah, kita kemungkinan tidak mungkin lebih dari 8 kan begitu ya. Ada begitu.
Jadi juga sudah bisa direkam juga, Pak. direkam bisa. Cobi kalau handphone biar terekam pakai apa? Bu ini pernah nggak merekam layar handphone utuh? Belum pernah. Belum. Direkamkan Belum. pernah, Pak. Kalau Nah, dibantu merekamkan. enggak, ada aplikasinya, Bu. Ada aplikasinya. Jadi aplikasi handphone itu, sehingga kenapa saya pribadi handphone saya mungkin paling biasa lah di teman-teman sekolah itu, tetapi untuk handphone teman-teman yang di atas 2 juta begitu ya, itu untuk unduh aplikasi kecil sekali begitu, tinggal rek layar di Google, mencari itu di Google Play Store itu Ibu, nanti bisa gitu. Jadi ketika sebelum Google Meet atau pas WA grupnya sudah aktif, rek layarnya diklik begitu, kembali lagi ke telepon normal, tapi layar sudah Ibu rekam. Selanjutnya baru Ibu melanjutkan video call 8 orang atau lebih segrup. Aplikasi apa tadi? Enggak. Aplikasinya apa? Google Rek, Bu, ada. Google Rek. Ya. Aduh. Jadi ada rekam layar. Ya, dalam bahasa Indonesia rekam layar atau layar itu screen recording. Nah, coba saya tulis ya. Di bawah kan ada chat, aplikasi kita ada chatnya ya. Screen recording. Nah, biasa cari yang gratisan ya. Saya suka sekali yang gratis-gratis itu. Tetapi biasa kalau yang gratis biasanya ada apanya? Ada iklan sebelum ngeklik dan sesudahnya saja, tapi tidak masuk ke halaman rekam layar kita. Itu bisa dipakai misalnya tutorial, Bu. Monggo, ada yang pernah nyobi selain untuk memvideo? Boleh tanya? Monggo, Bu ini. Jenengan kok encer sekali sih, Pak? Saya sudah tidak fokus. Apa karena saya perempuan ya? Apanya, Bu? Jenengan kok encer dari pagi tadi sampai malam itu masih fokus otaknya. Walah, nggak fokus tuh, mata saya merah. Ini saja, Bu. Resepnya apa? Ya, selama bisa istirahat, saya istirahat, Bu. Jadi tadi saya minta dilanjut tuh kan mau istirahat ya. Akhirnya karena sampai maghrib, waduh ada sisa waktu, ya saya istirahat begitu. Baik. Saya ini tadi ngungsi. Oh, mengungsi. Jadi ini sinyalnya agak ya, sinyal saya yang ini agak lemah ini. Ngungsi soalnya samping rumah persis ada yasinan itu keras sekali. Pak, tolong sabar ya. Nanti kalau ada apa-apa tolong dipermudah ya, Pak. Loh, insya Allah, Bu, kita kan saling bantu dan saling dukung lah, terutama Kabupaten Malang. Ternyata Kabupaten Malang dapat porsi yang cukup besar bagi guru penggeraknya, Bu. Jadi bukan bagi kita pengajar penggerak, tapi bagi guru penggerak. Lah ditakutkan kalau kita tidak banyak yang protol. Saya lo berpikir acara ini sampai Jumat kan, Ibu juga diwanti-wanti Jumat berakhir kan, hari ke-9 Jumat kan? Iya. Ternyata Jumat 8, Bu. Jumat lagi. Masih ada lagi tanggal 1 sampai 5. Ada lagi 5 hari. Nah, saya juga baru kepikiran tadi sama istri loh, Pak, bukan nanti Jumat loh, Jumat Maret. Saya cek lagi, walah ternyata masih ada tambahan sesi 2 begitu. Iya. Saya kira gelombang 1 dan 2. Kuat apa enggak ya? Oh, insya Allah, Bu. Saling aja, saling WA-an di grup itu jangan dihapus. Baik, kita kembali ke fokus ya, Bu ya. Kembali saya fokuskan. Saya coba screen share untuk PPT-nya. Nah, ini PPT yang saya screen. Kira-kira begitu ya. Aplikasi dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk bisa komunikasi. Jadi dalam hal memfasilitasi nanti atau menjadi coach itu ya dengan guru penggerak, karena kita kemungkinan jadi ini sementara ini masih mau ya. Terus dengan guru penggerak itu tadi aplikasinya kan sudah. Kalau yang utama
bisa menggunakan Google Meet atau Zoom. Nah, kenapa tidak menggunakan Zoom? Acara kita itu kan hanya awal pakai Zoom ya Bu ya? Ya. Nah, kenapa coba Bu ini mahal? Kalau Bu Titi kenapa nggak pakai Zoom? Berbahaya. Ya, Aplikasinya mungkin tidak sedetail Google. Nah, tidak sedetail Google. Betul sekali Bu. Jadi kalau Zoom kan diberi 40 menit. Nah, ketika pimpinan dapat yang unlimited, sedangkan kita harus nge-Zoom itu 40 menit, maka mungkin mikir 2 kali. Sedangkan pakai Google Meet itu gratis dan unlimited. Kekurangannya saya hanya beritahu kekurangannya ya. Jadi kekurangannya kalau menggunakan Zoom, Ibu hemat kuota. Zoom itu setengahnya Google Meet. Kalau Ibu punya 1 giga bisa dipakai 2 jam, 4 jam, maka kalau menggunakan Zoom itu 8 jam, Bu. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Maka kira-kira komunikasi apa di Malang kita ini? Dengan posisi gunung, terus kotanya hanya seumple, Panjen, saya Dau tuh kotanya yang terlewati kan Sengkaling ya. Ke atas itu loh gunung, Bu. Iya. Dau itu sendiri tembusnya. Enak langsung bertemu. Juga sama. Kira-kira pakai apa rencana ibu-ibu? Langsung ketemuan aja enak, Pak. Oh, langsung ketemuan. Tempatnya berlainan. Mungkin kesulitannya kan tadi tempat berlainan. Karena memang pertanyaan yang di-share oleh pemateri di aplikasi itu memang online ya. Platformnya online. Walaupun dibolehkan offline. Saya sudah bercerita sebetulnya KKG itu mau ngadakan lomba. Biasanya ada pentas pais, lomba-lomba keagamaan. Kami akan mendelete itu karena takut pandemi berlanjut. Saya katakan, nggak usah begitu. Pandemi berlanjut ataupun putus, tetap mengadakan. Maka membuat 2 rencana, online dan offline. Online itu rencana terburuk. Nah, seandainya Ibu Wahyu, Bu Titi, Bu Haini menjadi apa? Menjadi yang harus berbicara tetapi pandemi masih berlanjut dan tidak mungkin ketemu, kan terburuknya apa? Online itu. Sehingga mau tidak mau latihan kita online begitu ya, Bu. Iya, Pak. Iya. Nah, ini masalahnya tuh kalau di sekolah itu kan ada tim IT ya, Pak. Nih buatnya ini akhirnya anak-anak muda itu yang gerak. IT-nya dibawa, Bu. Kalau saya. Kalau Bu Hayu ini timnya ikut, Bu. Kalau Bu Wahyu sepertinya sendiri ya, Bu Wahyu ya? Iya. Bu Hayu ini juga sendiri. Bu Titi saya ya sendiri. Bisa, Bu. Tidak perlu tim IT, Bu Titi loh bisa. Kita iya, kita terpaksa bisa. Tadi screen. Ini makanya belajar dari Pak Hikmatullah, dari Pak Sugeng, dari Pak Rafiki itu loh. Saya belajar dari Pak Hikmatullah itu loh, Bu. Lancar sekali kalau bicara itu tanpa koma, tanpa titik, kok bisa ya mikir gitu ya. Nabrak, Bu, kalau tanpa koma, tanpa titik. Baik, jadi situasi kondisi kita seperti itu ya, Bu Wahyu, Bu Titi, Bu Haini. Ini kita kan 40 menit. Ya, tadi 10 menitan ya. Ini kan kita 40 menit. Kan enggak harus 10 menit kan? Oh iya. Gitu. Yang sulit-sulit ya, Bun, tanya-tanyanya. Nah, cuman begini, Bu. Perkiraan saya, kalau seandainya semua pakai Zoom dan Google Meet bisa, itu kan lancar. Caranya pakai screen share Screen share-nya seperti itu. Bu Titi tadi sudah nyoba-nyoba tuh dan sukses berhasil. Bu Wahyu, Bu Haini, permasalahannya kalau seandainya yang bisa pakai WA group saja. Nah, WA group saja kira-kira screen share-nya bagaimana? Screen-nya gimana? Nah, kira-kira ada nggak yang punya ide? Screen share-nya gimana kalau yang menggunakan WA? Kirim file. Kirim file. Nah, kirimkan. Kirim di WA-nya. Kirim ke WA, iya. Jadi sebetulnya kalau menggunakan WA, itu Ibu tetap bisa menggunakan Padlet. Jadi Ibu bisa tetap menggunakan Padlet. Padletnya yang dikirim ke grup WA untuk diklik.
Yang masalahnya adalah bisa enggak seseorang itu nutup buka WA. Jadi nutup tanpa meng-close, hanya diturunkan begitu aplikasi WA-nya, yang dikeluarkan adalah Padlet yang Ibu kirim. Jadi Padlet linknya itu diklik, maka dia langsung ke halaman Padlet itu, hanya nulisnya pakai tangan, di handphone pakai tangan. Itu bisa. Nah, banyak hal. Fatullah sudah jadi pendamping ini Pak. Ibu. Ya. Sudah praktek. Kalau HP-nya 2 jendela bisa. Oh iya, berarti terpecahkan ya Bu ya. Nanti nggak usah bingung. Yang pertama, oke, semua bilang Google Meet dan Zoom. Kelebihan Zoom yaitu hemat. Sinyal kecil pun Zoom tuh masih mau loh Bu daripada Google Meet. Nah itu kelebihan utama. Kekurangannya maksimal memang 40 menit tutup. Kecuali punya saya unlimited memang. Karena biasa saya pakai lebih dari itu. Nah, sedangkan Google Meet, Ibu pakai unlimited, tidak perlu daftar apa-apa karena sudah ada di Google itu. Di Google. Nah, kalau dua-duanya nggak bisa, nah yang tadi Bu Suhaini Sundari ternyata sudah pernah menggunakan WA grup maksimal 8 orang, silahkan dipakai. Bagaimana dengan presentasi dan sebagainya? Difoto Bu kalau saya itu. WA grupnya ya difoto dulu. Jadi fotonya itu kan wajah kita ya Bu ya. Nah wajah kitanya dibalik. Jadi kamera depannya dipindah menjadi kamera belakang, lalu difotokan apa yang hendak kita share itu dan suruh baca itu. Memang lebih kecil, tetapi bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita pakai. Mungkin itu ya Bu ya. Saya sudah melakukan coaching, kira-kira saya sudah memfasilitasi untuk sesi pertama. Sudah jadi coaching pertama ini Bapak ini. Tepuk tangan. apa. Oke, mungkin itu fasilitasi yang bisa saya berikan dengan pertanyaan apa sih yang akan kita pakai. Itu saja. Untuk siapa? Saya tujuannya untuk guru penggerak, untuk kita sendiri. Kalau di sini saya sedikit saja, biar nanti syaratnya terpenuhi begitu. Saya share milik saya pribadi. Jadi agar peserta mengetahui aplikasi dan gadget apa yang dipakai, kan harus tahu dulu peserta juga kita. Terus platformnya apa saja dan kesulitannya harus kita pahami. Saya sulit, lah jangan lain orang lain lebih sulit tuh yang menjadi guru penggerak bisa jadi begitu. Tapi insya Allah siapa yang menjadi kelompoknya, kelompok calon pengajar guru penggerak. Ya saya maaf tadi langsung begitu ya. Terus siapa yang difasilitasi ada 3 orang. Persiapan apa yang dilakukan tuhnya? WA, kita sudah ber-WA ya Bu ya? Saya ngirim ke Ibu begitu. Ya, sudah. Untuk koordinasi sebelum sinkronus tatap muka real time sinkronus itu. Jadi asinkronus ya, ketika asinkronus atau sebelum sinkronus, lalu gunakan Zoom untuk sinkronus, PPT. Ya, Nah, kira-kira apa yang dipakai saat ini yang belum masuk di aplikasi saya, Bu? Padlet. Bukan, Bu. Ini chat. Ya. Oh, chat. Ya. Chat Zoom ternyata ini bisa dipakai. Jadi tidak usah nyari keluar dulu sebetulnya. Silahkan dipakai dulu. Jadi pertanyaan kunci saya apa tadi? Aplikasi dan alat apa yang dibutuhkan untuk bisa berkomunikasi dalam fasilitasi atau menjadi coach dengan guru penggerak, melihat situasi dan kondisi. Nah, mohon maaf, saya tutup lagi share screen-nya. Baik, mungkin bisa dipahami untuk sesi seperti ini ya Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja ini Pak Ibu. Tidak apa-apa Bu. Monggo siapa? Share screen-nya. Ini. Caranya ini sebelum mulai saya tunjuk yang 3 yang mengajukan diri. Sebelum Ibu dan Ibu Bapak, Bapaknya saya ya. Sebelum Ibu share screen, silahkan dibuka dulu aplikasinya Bu.
Jadi ini beda dengan Google yang tadi. Misalnya, ini saya sudah selesai tadi ya Bu ya. Saya mau membuka nanti PowerPoint. Saya mau membuka aplikasi apa, Jamboard. Nah, itunya harus sudah terbuka. Nanti ketika klik share, muncul semua. Ini kelebihannya menggunakan Zoom, Bu. Jadi, kalau menggunakan Google Meet, coba Ibu Titi langsung dibuka dulu aplikasinya, ada apa-apa. Yang mau di-share-kan begitu. Oh, saya enggak pakai share screen ini kayaknya. Oh, enggak apa-apa. Kalau nanti, seandainya nanti. Ya, berarti harus dibuka dulu. Yang mau sekarang menjadi fasilitator. Berarti nanti kalau ada biar laptopnya sudah selesai. Monggo, siapa? Bu Haini dulu. Diedit ya Pak ya. Baik, kita mulai saat ini Bu Haini menjadi fasilitator. Monggo waktu kami penuhkan ke jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Hebat. Sehat. Pikiran cerdas. Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Yes. Kita ulangi ya, bapaknya masih kaku. Yuk kita lemaskan dulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Badan sehat. Pikiran cerdas. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Yes. Iya, bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Senang ya? Alhamdulillah Bu Haini. Walaupun malam, semoga tidak membuat kita patah semangat untuk selalu belajar ya Bapak Ibu. Sebentar, saya mau share screen. Pak Hikmatullah bisa ditutup dulu share screen-nya. Oke, monggo diulangi. Ya. Bapak Ibu, ini saya mau share Slido. Nampak ya, Bapak Ibu? Oh, Slido. Siap Bu. Ya, Bapak Ibu bisa masuk di slido.com dengan user itu ya. Oke, Slido. Oke, di dalamnya ada pertanyaan. Nggak bisa masuk ya saya. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Masuk ke slido.com, lalu tekan pagar 26770. Wah, kenapa ke laptop ini kakak? Oh, saya sudah masuk nih Bu. Sudah. Kodenya berapa tadi Bu? 26. Kodenya. Pagar 26. Berapa tadi Bu? 26770 Bu. Ada pagarnya ya? Pagarnya di depan. Pagarnya sudah otomatis ada 6770. Ada pertanyaan ya. Nah, silakan Ibu jawab dulu ya. Saya belum dapat soal Bu. Ini apa di minimize dulu ya? Saya kok enggak bisa lihat slide-nya. Boleh dicoba minimize.
Coba pelan-pelan ya, Ibu. Bu Haini sudah ada soalnya? Maaf, kami belum dapat soal untuk menjawab pertanyaan. Ya, sebentar. Ada, Pak. Sebentar, sudah, sambil ya? menunggu. Ya, ada 3 pertanyaan di situ. Bu Wahyu dan Bu Tuti bisa masuk. Minta tolong diulang lagi kodenya. Ini tinggal pertanyaannya saya belum. Ya, bisa dibantu. Kodenya diulang lagi, Bu Eni. Ya, Ibu-ibu bisa dibantu nih. Kode Screen slide-nya. lagi ya. Oke. Saya share screen lagi. Pagar berapa tadi? Nah, saya share screen lagi. Bu Wahyu yang belum ya? Pelan-pelan ya, Bu. Ya. Silakan. 770. Sambil belajar melek IT ya Bunda-Bunda. Walaupun sulit tapi nanti hasilnya manis. Saya juga belajar kok. Baik. Sudah, Misa? Sudah. Sudah masuk, Bu. Alhamdulillah. Iya. Pertanyaannya sudah kelihatan? Oh, iya, Bu. Yang Kami pertama, jawab langsung, Bu, ya? Atau bagaimana? Anda permasalahan pembelajaran apa saja yang ada di lingkungan sekitar Bapak Ibu? Silakan jawab di kolom slide-nya ya. Yang belum bisa masuk bisa di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, permasalahan pembelajaran apa yang terjadi di lingkungan sekitar Bapak Ibu? Penurunan minat belajar anak. Motivasi belajar yang mulai turun di masa PJJ. Ketika pandemi ini berlangsung hampir 1 tahun, pembelajaran yang dirasakan jenuh baik bagi saya sebagai guru maupun murid pada umumnya. Baik, bagus-bagus. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ya Ibu-Ibu ya. Ada 3 pertanyaan. Permasalahan pembelajaran apa saja, apa yang paling urgent untuk saat ini untuk segera diselesaikan? Monggo. Dia ada masalah PJJ. Nah, ada yang masuk. Pembelajaran penanaman agama sulit sekali untuk membuat pembelajaran menyentuh bagi murid kalau saat ini menggunakan penugasan. Baik,
Bisa diberi nama di bawahnya juga boleh. Pembelajaran penanaman agama sulit sekali untuk membuat pembelajaran menyentuh bagi murid kalau saat ini menggunakan penugasan. Ya. Monggo selanjutnya. Penurunan minat belajar anak. Ini kembali yang tadi ya, Pak. Bukan. Maaf. Membuat proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang membangkitkan motivasi siswa dengan berbagai macam model pembelajaran. Bagus. Banyak ya Bu permasalahannya yang harus diselesaikan ini. PJJ ini sangat berdampak ya Ibu ya. Terasa Bu, sangat berdampak. Mudah-mudahan dari Bu Fasilitator dan juga teman-teman ada yang bisa masukan begitu biar lebih maksimal lagi mungkin apa yang bisa kami kerjakan begitu. Jadi yang paling urgent menurut Bapak Ibu masalah pada pengembangan karakter, tanggung jawab pada tugas saat PJJ. Banyak sekali ya Ibu-ibu ya ternyata ya masalahnya. Oke, yang terakhir monggo silakan disimak. Apa yang harus diubah dari permasalahan yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi? Maksudnya yang diubah untuk menjawab permasalahan tadi gitu, Bu? Ya. Yang menurut Bapak Ibu ini tidak baik, maka harus diubah. Agar menjadi lebih baik ya. Nah, ada yang sudah masuk nih. Cara penyampaian materi pembelajaran dan penurunan beban penugasan. Lalu teknik mengajar dan media pembelajaran harus ada terobosan untuk meningkatkan motivasi, karena dengan variasi mungkin motivasi bisa meningkat. Bagus sekali. Kegiatan pembelajaran yang memberatkan siswa, misalnya tugas yang terlalu banyak, kegiatan merangkum, dan menulis materi, dan lain-lainnya. Pusing ini ya, gurunya juga pusing. Baik, terima kasih tanggapannya Ibu-Ibu. Bagi yang belum bisa menyampaikan di sini, bisa disampaikan di chat. Bapak Ibu ya, mohon maaf. Terbiasa dengan Ibu-Ibu. Oke. Ya, terima kasih jawabannya Ibu-Ibu. Jadi, menurut jenengan tadi, masalah yang perlu diselesaikan itu ada apa saja tadi Ibu-Ibu?
Motivasi, Bu. Ada PJJ ya. Motivasi. Apa Pak? Menurun Motivasi, motivasi belajar. terus minat Iya. ya, dengan karakter. Sepertinya ada teman kita tadi tentang karakter, saya pribadi Iya, betul. penyampaian keberagamaan, bukan agamanya, tapi keberagamaan. Nah, begitu ya. Begitu, oh ya. Agama, mungkin kalau keagamaan, ke prakteknya mungkin ya Pak ya, Bukan yang sulit. menyentuh gimana Atau caranya bagaimana menurut sholat Bapak? itu wajib misalnya, sehingga dia punya kesadaran begitu. Nah, itu susah sih kalau tugas-tugas video gitu. Begitu ya. Iya. Terus menurut Bapak Ibu, solusi apa, inisiatif apa yang tepat untuk memotivasi anak ini walaupun belajarnya melalui PJJ? Kalau saya, Ibu, mohon izin. Baik, Kalau Wahyu. menurut saya, motivasi yang bisa diberikan mungkin caranya kita bisa menyampaikan pembelajaran yang menarik untuk anak, sehingga Iya. anak merasa tertarik, kemudian timbul lagi minat motivasinya untuk belajar. Tuh. Baik, berarti dengan Contohnya strategi yang menyenangkan. Menurut bisa melalui video pembelajaran atau kuis, atau bagaimana kuis-kuis yang membangun minat mereka untuk belajar kembali. Oh, jadi biar anak-anak itu lebih semangat begitu ya Bu Wahyu ya? Ya, betul. Dengan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ya, kalau Pak Hikmatullah mungkin bagaimana Pak? Kalau saya mungkin biasanya kan harus ketemu ya, selanjutnya ketika tatap muka menjadi video dan juga tugas-tugas itu, saya coba begitu kalau di absen, absennya kira-kira dijawab begitu ya. Karena saya masih kebingungan, sehingga bagaimana caranya ya kira-kira buat video yang bisa manggil anak-anak itu satu-satu begitu. Jadi video kelas A mungkin tidak bisa dikirim ke video kelas yang, atau kalau paralel itu ya harus buat spesifik begitu ya. Nah, itu cara biar merasa wah beneran nih diajar begitu mungkin ya. Baik, jadi hampir sama seperti Bu Wahyu, kita membuat metode pembelajaran yang menarik, contohnya seperti membuat video yang menyenangkan dan hidup begitu ya Pak Hikmatullah. Kalau Bu Titi bagaimana Bu Titi? Saya kok cenderung ini gurunya dulu yang ditambah keterampilannya. Soalnya ketika PJJ jadi mendadak digital itu kan guru pun banyak yang kaget kan gitu. Kalau gurunya nanti sudah diperbaiki lah, ditambah keterampilannya atau kompetensinya, nanti kan imbasnya juga ke siswanya. Iya. Mungkin kalau itu ya. Begitu ya Bu Titi. Ya betul sekali. Jadi gurunya dulu yang diperbaiki menurut Bu Titi, otomatis nanti muridnya juga berimbas begitu ya Bu Titi ya. Iya. Apakah tidak bisa seperti Bu Titi itu diterapkan ke guru-guru seperti idenya Bu Wahyu dan Pak Hikmatullah? Itu. Karena akhirnya kan kita istilahnya apa ya, sharing keterampilan dulu kan pada gurunya, pada teman lah gitu. Seperti tadi kan Pak Hikmatullah kan memberikan keterampilan ke kita kan gitu ya, seperti itu. Baru nanti terus yang sudah Ibu lakukan hasilnya bagaimana Bun? Kalau yang di sekolah saya ini ya, karena sekali lagi tadi kan di tempat kami ada tim IT, pertama kali ketika ada PJJ, itu kalau tidak salah kan bulan Februari apa Maret itu ya. Maret. Nah, kita tanggal 16 itu masih masuk kan gitu. Itu padahal anak posisi di sekolah kita sudah harus memulangkan kan gitu. Terus akhirnya kan hampir 800 anak, kita kan bingung gitu. Ya, akhirnya diberi istilahnya penjelasan singkat, waktu itu dikumpulkan di lapangan, terus gurunya itu koordinasi langsung kita enaknya pakai apa kan gitu. Nah, kalau selama ini kan memang ada yang sudah
ya beberapa kalilah menggunakan WA group sama beberapa kelas itu yang sudah kalau ulangan atau itu kan menggunakan CPT itu. Nah, itu yang akhirnya kita apa ya? Kita maksimalkan. Jadi diubah jadi Google Classroom, kemudian yang pakai Google Form apa itu ya. Nah, ini kan gurunya juga kaget. Seperti tadi loh, mendadak digital tadi loh ya. Nah, ini akhirnya gurunya, nah, ini juga langsung kita membuat, kalau boleh dikatakan ya workshop dadakan. Jadi workshop dadakan untuk Bapak Ibu guru, karena yang nanti mengampukan Bapak Ibu guru. Kemudian buat WA group untuk siswa, termasuk paguyuban, membuatkan tutorial juga. Nah ini, begitu. Yang Berarti penting bisa tidak nanti pelatihannya seperti yang dilakukan Pak Hikmahanto dan Bu Wahyu, pelatihan video gitu, sepakat begitu apa bisa ya Bu ya? Saya rasa seperti yang disampaikan Bunda Titi tadi, bisa Bun, kita memang gurunya harus diperbaiki dulu, gurunya harus dimaksimalkan dulu kemampuannya sebelum meningkatkan motivasi ke siswa. Jadi gurunya harus maju dulu, begitu harus tahu dulu. Jadi kita nggak sampai tertinggal gitu dengan anak-anak yang lebih pandai ya secara IT. Tadi yang disampaikan Bu Titi seperti itu. Kalau di tempat saya, gitu, di tempat saya itu kebetulan kan SD ya Bu ya. Saya yakin SD, TK itu gurunya mirip-mirip, hanya seumple, sedikit, terus tidak punya lab begitu, tidak punya tim, sehingga mau tidak mau yang jalan-jalan kan begitu ya sebelumnya, yang tidak jalan yo mandek, tidak ada istilahnya saling komunikasi begitu, sehingga kemarin kami cobi begitu, ayo kita bersama-sama saling bantu, mumpung kan gurunya belum work from home waktu itu, gurunya tetap wajib masuk begitu. Nah, sehingga kami mengadakan beberapa yang pembekalan dasar seperti membuat soal menggunakan kuisis begitu, Zoom, semua harus nyoba satu-satu. Walaupun betul Bu Titik, saya ini termasuk yang lahir 85 begitu. Berarti belum ada internet dan belum ada handphone begitu. Namanya kalau sekarang kami atau saya pakai handphone dan pakai komputer internet, saya itu kan imigran digital. Sedangkan anak-anak yang diajar SMP, mungkin SMA ke bawah itu lahir sudah ada internet dan sudah ada handphone. Dia lahir ya sudah natif, artinya mereka pribuminya digital, kita tuh pendatang sebetulnya yang raba-raba. Ya, saya paham, sehingga mari bisa, kalau Bu Titi ahlinya apa, oh saya bisa, walaupun saya misalnya bisa membuat video, Bu Wahyu video, mungkin Bu Titi itu membuat bagaimana video itu bisa menarik. Nah, beda saya itu, kalau saya tuh dari SD negeri Bu, dulu itu PNS saya, itu hanya murid saya kan 6 sampai 8 orang. Kayak les-lesan saya tuh. Terus pindah ke swasta, yang muridnya di atas 37 sampai 40 sekelas. Jadi belum ada podik waktu itu, nggak ngunci ya. 40 sampai kebingungan. Sampai saya minta, sekarang beliau jadi kepala sekolah, karena beliau itu suaranya pelan, tapi anak-anak kelas 1 bisa diam. Ya, agama kan ngajar dari kelas 1 sampai 6. Bu, saya minta 1 hari ikut kelas jenengan, Bu. Saya sampai latihan, Bu. Jadi IT itu gak berguna untuk ngurus anak kecil itu. Nah, saya latihan 2 hari, diam aja di pojok, gitu ya. Saya gak ngomong, gak apa, ngambil tekniknya. Nah, saya yakin yang buat video, oke lah buat video. Nah, Bu Titi dan teman-teman membantunya itu, gimana caranya video bisa menyentuh. Kan ada guru yang kalau bicara tuh membungkuk, saya kira bungkuk enggak ya. Ternyata dia menyamakan mata kan. Nah, itu yang sepuh paham, yang muda tuh enggak suka sombong. Nah, itu mungkin bisa Bu Titi tularkan ke teman-teman yang ahli IT-nya itu justru. Salah satu kendalanya dan solusinya. Ya, berarti yang terakhir, menurut Bapak Ibu, setelah mendengarkan dari Bapak Ibu semua ini, strategi pembelajaran apa
yang menurut jenengan paling pas untuk jadikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan pada saat pandemi COVID atau PJJ saat ini? Menurut Pak Hikmatullah, Bu Titi, dan Bu Wahyu ini tadi. Menurut jenengan yang paling pas yang mana? Monggo Pak Hikmatullah duluan. Waduh, saya ditunjuknya bingung saya. Jadi kalau saya tetap harus blended learning begitu ya, istilahnya blended learning. Saya dapatkan blended learning itu di UM. Apa yang bisa menggunakan online, ya online, tapi itu bukan nomor 1. Karena tempat saya tidak bisa 100%, maka harus ada yang tetap offline. Nah, tinggal bagaimana yang online terpenuhi, yang offline juga terpenuhi. Nah, itu saya belum dapat begitu. Mungkin dari teman yang lain begitu, sesama sudah saya yang dapat apa begitu ya. Ya, baik, Bu Titi. Ini kalau di tempat saya juga sama ya, blended atau hybrid lah itu ya. Kalau sekarang orang bilang hybrid. Karena dari sekian banyak anak itu kan juga kendalanya ada yang tidak punya gawe gitu ya, atau tidak punya HP. Kalaupun punya itu untuk satu keluarga. Nah, bisa dibayangkan satu keluarga itu yang sekolah ada berapa, ada kakaknya, ada adiknya kan gitu ya. Kalau kita semuanya harus mewajibkan itu pakai, ini kan kita juga kesulitan. Makanya kita pakai cara yang bisa daring, itu adalah daring. Kemudian yang kesulitan daring karena sinyal, itu bisa ke sekolah karena hotspotnya kan dibuka. Jadi kita ada hotspot area untuk anak-anak itu. Kalau sekarang malah ditambah, kita membelikan router untuk dipasang di beberapa desa. Karena kita wilayahnya satu kecamatan. Ya. Nah itu pun juga masih ada kendala. Kemudian kalau tidak punya, ini kita memang ada jadwal seminggu 2 kali itu datang ke sekolah untuk mengambil tugas ataupun materi. Ini yang membuatkan ya guru yang bersangkutan. Karena kalau dia itu kan ada materinya, itu kita juga cetak untuk yang offline. Ya mau apa lagi. Kemudian untuk jadwal itu kita buatkan pengerjaannya itu sampai tidak terbatas. Jadi tidak jadwalnya tidak jam sekian sampai sekian, enggak bisa. Karena kan ada yang bisanya itu baru jam 7 malam setelah orang tuanya atau gantian dengan kakaknya, adiknya kan gitu. Ya seperti itu. Yang penting mereka itu bisa mengerjakan. Ya, jadi hak anak kan tetap terpenuhi. Ya, berarti merdeka belajarnya tercapai juga nih Pak Hikmatullah dan Bu Titi nih. Tinggal Bu Wahyu, bagaimana Bu Wahyu menurut pendapat Bunda? Kalau di tempat kami sebenarnya karena kami TK tidak jauh beda sebenarnya dengan teknik yang ada di tempatnya Pak Hikmatullah dan Bu Titi, karena memang kendalanya itu sama ya. Kalau PJJ itu memang tidak punya HP, kemudian jaringan, sinyal dan sebagainya. Kemudian kalau di TK itu yang lebih cenderung lagi anak kan tidak bisa belajar sendiri. Jadi harus ada pendampingan dari orang tua. Jadi tidak mungkin mereka itu kalau melakukan pembelajaran itu buka WA sendiri, buka video sendiri, tidak mungkin kan. Jadi harus ada pendampingan dari orang tua. Kemudian yang jadi permasalahannya memang selain sinyal dan HP, juga pendamping di rumah. Jadi misalkan dia tidak tinggal dengan orang tua, tapi tinggal dengan kakek neneknya yang tidak bisa IT sama sekali, bahkan tidak bisa menggunakan HP atau WA gitu ya. Jadi yang biasanya kami lakukan di sekolah itu selain melakukan pembelajaran melalui online, itu juga kita ada sistem pengambilan tugas. Jadi pengambilan dan tugas dan jurnal harian yang dilakukan seminggu sekali. Jadi bagi yang tidak punya HP dan sebagainya, kesulitan mengakses seperti online, bisa mengisi jurnal harian. Jadi komunikasi antara orang tua atau pendamping yang di rumah dengan kami guru yang di sekolah itu
bisa tetap nyambung seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan harus punya HP semua, harus online semua, enggak. Jadi bisa mereka ya Bu. Itu nggih. Ya, begitu Bunda. Ya, berarti ilmu kita merasuk sampai hari ini, Merdeka Belajar sudah masuk semua di kepala dan hati kita. Terima kasih, beri aplaus buat kita berempat. Alhamdulillah diskusi hari ini, terima kasih. Diskusi hari ini saya banyak ilmu dari Bapak Ibu. Demikian karena keterbatasan waktu, lain kali kami putarkan video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Memang itu bedanya kalau menjadi fasilitator, terlihat yang tidak biasa jadi fasilitator. Wah, hebat Bu Heni. Saya jujur saja ini baru merasa ada fasilitatornya begitu ya. Baik. Ya kok ndredeg ya Pak. Oh, enggak apa-apa Bu. Saya juga ini telapak kaki basah. Saya juga untuk nggak berdiri Bu dan nggak terlihat kan, hanya sebadan ini terlihat. Kita sudah 1 jam. Kegiatan kita sudah menginjak 1 jam lebih 3 menit. Monggo, 2 lagi siapa nanti bisa. Nih mungkin saya coba dulu ya. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon pendamping guru-guru penggerak ya. Salam Ibu. Semoga di malam hari ini kita masih punya semangat untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pada kita. Ya. Nah, ini sebelumnya kita buat salam Pancasila karena kita kan di situ ada generasi Pancasila. Ini nanti kalau saya mengatakan salam 5 sila, ini monggo dijawab Pancasila, tangannya gini karena kan kita 5. Tapi yang ini yang di atas karena ini kan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Jadi salam 5 sila, jawabnya Pancasila, kan gitu ya. Kalau saya jawab Pancasila, Bapak Ibu jawab jaya sepanjang masa. Tangan kanan atau tangan kiri Bun? Tangan kanan. Kamera jaya kita sepanjang masa. Kanan. Terus kalau saya jawab baik, NKRI harga mati tangan mengepal, gitu nggih? Harga mati. NKRI harga mati, siap. Gitu ya. Nah, terima kasih. Salam 5 sila. Jawabnya Pancasila. Pancasila. Ya. Terus Pancasila jaya panjang masa. Jaya sepanjang masa. NKRI harga mati. Oke, siap Bu. Bisa diulang ya? Bisa diulang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Salam 5 sila. Pancasila. Jaya sepanjang masa. Jaya sepanjang masa. NKRI harga mati. Terima kasih. Ini semoga nanti istilahnya generasi Pancasila itu bisa terwujud ya Bapak Ibu. Jadi ngomong untuk kita hari ini kita akan belajar untuk fasilitasi tentang topik terhangat kita untuk masa sekarang, yaitu sekolah ramah anak, gitu ya. Jadi sekolah ramah anak. Kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui tentang sekolah ramah anak? Mungkin apa yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau mendengar istilah sekolah ramah anak? Saya Bu. Siapa dulu? Oke, Bu Heni. Bu Heni. Menurut saya kalau ramah itu kan berarti suka ya, senang, tidak sombong. Berarti kalau menurut saya sekolah ramah anak adalah sekolah yang berpihak kepada anak, sekolah yang sayang kepada anak, sekolah yang memenuhi kebutuhan anak. Begitu mungkin Bun. Jadi sekolah yang sayang pada anak atau melindungi anak. Begitu nggih Bu Heni nggih? Mungkin Bu Wahyu ya, monggo silakan. Kalau
seperti yang sampaikan Bu Eni, saya setuju. Nanti saya tambahi aja kalau sekolah ramah anak itu menurut saya sekolah yang aman, kemudian bisa melindungi anak, kemudian juga dan daya dukung lingkungan yang sehat. Jadi secara fisiknya aman, kemudian ditambah dengan rohaninya juga diberi karakter-karakter yang baik supaya juga jadi aman di dalam batinnya juga, seperti itu. Berarti kan maksudnya sekolah yang aman lahir batin gitu ya. Memberi perlindungan pada anak ya. Pak Hikmatullah mungkin punya yang lain lagi. Aduh, sepertinya sami ya Bu ya. Sekolah ramah anak, sekolah yang kira-kira si anak di sekolah itu tidak terluka, baik terluka lahir, batin kan begitu ya Bu ya? Ya, berarti anak itu tidak terluka lahir dan batin. Ini berarti mendapat pelindungan, hampir seperti Bu Wahyu tadi ya, dan bisa menyenangkan lahir batinnya. Kalau Bu Heni tadi kan semacam itu. Nah, terus berikutnya lagi, kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar enggak ada bullying di sekolah? Nah, kalau ada itu kira-kira bentuknya semacam apa? Mungkin ada pernah mendengar istilah bullying. Bullying ya. Bullying itu tidak hanya fisik ya Bun, tapi ucapan juga bisa menjadi bullying untuk anak-anak. Jadi misalkan dari pendidiknya ngomong kasar, mengatai dia sampai terluka hatinya, itu juga termasuk bullying kalau menurut saya. Jadi tidak hanya fisik, kemudian menyakiti yang secara lahirnya, tapi kalau batinnya juga terluka termasuk bullying juga gitu. Sehingga anaknya tidak merasa aman di sekolah. Itu bullying, kekerasan dari guru atau teman tadi. Mungkin yang lain bisa lewat chat ya. Kalau misalnya sambil menuangkan idenya mungkin bisa lewat chat. Ya. Bullying. Ya, Bu Wahyu tadi. Menurut saya. Kan mau dilanjutkan lagi Bu Wahyu tadi. Oh iya. Ya, tadi maksudnya yang dari guru apa dari siswa sendiri? Bullying itu bisa terjadi dari guru atau siswa Bun, sama kan? Bisa saja kan mungkin kalau gurunya marah-marah kan juga bisa jadi bullying untuk peserta didik. Begitu juga dari teman, jadi bisa dua-duanya gitu. Saya Bu Titi belum. Ini buku panas sekolah. Monggo Pak Hikmatullah. Nih, setelah itu kalau Bu Heni saya nanti SD itu ini Bu, suka bolo-boloan itu loh Bu. Oh, plek-plekan maksudnya. Nah, iya. Plek-plekan. Bukan. Apa ya? Itu anak plek-plekan. Kalau zaman sekarang dibiarkan begitu, Bu. Nah, itu grup-grupan. Grup-grupan maksud saya. Bisa jaga di bolo gitu. Bolo-bolan tuh gak di bolo. Iya. Bu Heni, kalau menurut Bu Heni apa ini? Kalau menurut saya bullying itu adalah kekerasan baik dalam bentuk ucapan maupun fisik, baik melalui tingkah laku ataupun suara-suara yang tidak mengenakan dipandang ataupun dirasakan di dalam hati. Jadi saya menjadi patah hati dan patah semangat. Jadi baper saya kalau boleh dibilang kan berarti bullying itu kan kekerasan bisa bersifat verbal ataupun non verbal begitu maksudnya nggak ya? Bisa dari guru tadi mungkin karena sikap kita yang kadang ngomong kasar ya, kadang kan juga anak itu ada yang dipanggil nama bapaknya kan gitu sih. Ya biasanya kan seperti itu atau mungkin diberi panggilan apa julukan apa kan gitu ya. Ada juga kan yang tadi bullying oleh teman kan gitu. Nah, terus kalau menurut Bapak Ibu itu kira-kira penyebabnya apa ya? Kok bisa sampai terjadi bullying? Faktor fisik, faktor kekayaan orang tua, faktor apa ya? Yaitu faktor jadinya jadi nggak punya teman, nggak bisa ikut tren gitu Bu Titi. Faktor orang tua.
Saya Kalau Bu Wahyu Pergaulan. gaya hidup jadi anak-anak sekarang belum pergaulan kayak Bu Hendy tadi nggih. Itu juga pengaruh dan untuk meningkatkan memicu terjadinya bullying begitu. Terus Pak mungkin Hikmatullah meresapi pernah dibully rupanya. Enggak, kalau saya melihatnya justru dari gurunya. Bukan gurunya yang membuli begitu, tetapi ada kira-kira pembiaran dan tidak memagari begitu. Sehingga kejadian itu sedikit demi sedikit itu kan hanya puncaknya begitu ya. Tapi mungkin di bawahnya itu terjadi ketika sama guru dibiarkan atau tidak diselesaikan. Nah, itu mungkin akan berkelanjutan dan menjadi lebih hebat lagi kejadiannya. Berarti mungkin ada kegiatan pembiaran, maksudnya gitu ya? Iya. Atau dibanding-bandingkan. Enggak, ketika saya di pesantren dulu tuh kan ada yang dibully itu sampai keluar. Akhirnya ada peraturan siapa yang menghina itu digundul. Jadi padahal digundul itu kan hukuman yang paling tinggi lah. Kalau di pesantren itu dipulangkan dia, tapi turun dari dikeluarkan itu kan digundul. Kalau perempuan diberi kerudung warna oranye selama 2 bulan, nggak boleh lepas dan nggak boleh ganti. 2 bulan tuh satu bau terserah pokoknya. Kalau yang laki-laki kan digundul. Nah, ada keputusan ketika itu, saya kelas 2 masih ingat karena ada teman yang keluar dibully begitu ya. Siapa yang menghina lapor, udah nggak mau tahu pokoknya digundul begitu. Nah, itu berkurang jauh, Bu. Jadi memang dari sekolah dan aturan atau gurunya itu bisa jadi. Nah, ini berarti kalau ditarik dari penjelasan dari Pak Hikmatullah itu kira-kira langkah apa yang bisa diambil atau kita ambil ya, atau diambil sekolah supaya kegiatan bullying itu tidak terjadi, baik itu oleh guru ataupun oleh sesama teman, gitu. Monggo, ini siapa yang duluan? Kalau Mas Emma bisa ditulis di chatnya. Monggo, ini kalau di chat kan nulis bisa sambil mikir. Kalau langsung open mic, ini kan biasanya juga sambil ngomong sambil mikir. Saya diulangi, Bun. Nah, jadi kira-kira langkah apa yang diperlukan supaya kegiatan atau kondisi bullying ini tidak terjadi di sekolah? Mungkin dengan membuat kesepakatan seperti kata Pak Hikmatullah tadi. Dengan siswa. Sepakatan. Apalagi ini kira-kira? Monggo ini bisa kita open sharing ya. Jadi, kalau menurut saya bisa melibatkan orang tua, Bun. Melibatkan orang tua. Ya, untuk pencegahan terjadinya bullying. Nih, Pak Hikmatullah ini sepertinya sudah punya konsep ini. Monggo. Kalau saya kan tadi ada peraturan dari Bu Haini, Bu Wahyu, orang tua, berarti memang harus ada hal yang berpergerakan besar begitu Bu. Sekolah membuat peraturan bagaimana guru-guru yang minimal kelas 1, 2, 3, sampai 6 itu dikit-dikit dikatakan lah. Nggak boleh terjadi A, terjadi B, terjadi C, begitu terus, itu harus terus. Yang kedua dari Bu Wahyu, orang tuanya dipanggil, karena betul sebagian itu orang tuanya ternyata yang begitu. Itu gini, nah itu jangan sampai itu terjadi, maka orang tua juga harus diberi penjelasan ataupun diberilah pendampingan begitu ya, agar terhindari dari bullying baik anaknya atau anak orang lain. Gurunya terus-menerus menjaga itu, dan mungkin pihak sekolah ada peraturan tertentu, karena memang berat misalnya kalau dibiarkan terus-menerus, satu guru galak, guru lain membiarkan. Nah, kesepahaman itulah antara guru, wali murid, dan juga murid-muridnya mungkin. Terima kasih pendapatnya Pak Hikmatullah. Terus ini satu lagi, kalau kita kaitkan dengan program pemerintah yang sekarang kan Merdeka Belajar, ya. Nah, ini kira-kira runtutannya ini nanti seperti apa? Ramah anak,
kemudian merdeka belajar. Itu kan sebenarnya kan saling berkaitan ya. Mungkin ada ide kan atau bagaimana runtutannya sehingga bisa jadi kalau boleh dikatakan kan akhirnya ramah anak itu implementasi dari merdeka belajar kan. Mungkin bisa seperti itu atau bagaimana, monggo pendapat Bapak Ibu seperti apa. Monggo ini yang duluan siapa nih? Berarti kita ya menciptakan sekolah ramah anak, Bu. Jadi anak-anak tetap terjaga kebebasannya untuk bereksplorasi, terus mengeluarkan pendapatnya tanpa harus takut dibully oleh gurunya maupun oleh siswa lainnya. Jadi tidak memandang fisik, tidak memandang kekayaan ataupun memandang yang lainnya. Begitu menurut saya, Bunda Titi. Yang Bu Eni itu kalau Bu Wahyu, monggo. Kalau saya kaitannya antara sekolah ramah anak dengan merdeka belajar memang sebelum kita menyiapkan sekolah yang ramah anak itu bisa menunjang merdeka belajar, Bun. Jadi sekolah yang ramah berarti memberikan pelayanan yang tidak terlalu mengekang pada anak. Jadi anak-anak bebas bereksplorasi, bebas menyampaikan pendapatnya, sehingga sekolah yang merdeka belajar bisa terwujud begitu. Jadi tidak terlalu beda dengan Bu Eni sepertinya. Kalau Pak Hikmatullah, bagaimana ini? Bingung. Jadi kalau saya mungkin begini Bu, karena yang namanya merdeka belajar digaung-gaungkan semua, jangan disamakan dari baik penilaian maupun kemampuan si anak. Saya teringat film Tarazamen ya, film India yang anak bodoh itu ya. Menurut kita bodoh, ternyata ada kelebihan yang lain. Lah mungkin di sekolah kami yang saat ini juga biasanya semua dipukul rata anak itu. Pokoknya harus matematika bisa, terus IPS bisa, bahasa bisa, IPA bisa. Saya pribadi mungkin seperti itu ya. Tetapi bagaimana caranya menjadi merdeka belajar dan ramah anak? Karena bisa jadi, mohon maaf, saya itu dulu tertekan di pesantren itu karena harus hafalan. Jadi setor hafalan itu berat bagi saya karena saya hafalannya pendek, Bu. Jadi hafalan saya tidak begitu bagus menurut saya pribadi. Maka itulah yang memberatkan. Nah, bisa enggak sih guru itu kalau misalnya dah hafal ini, ya jangan disuruh hafalan. Nah, itu salah satu mungkin ramah anak. Secara psikologis berat bagi anak itu. Karena tidak semua bisa hafalan. Nah, itu cuman mengkonsepkannya saya belum bisa begitu. Gimana ya? Mau ujiannya hafalan kok, jangan hafalan sambil meremasi nilai ya. Ngaji lah, ngatang biji. Hikmatullah flashback ya. Bernostalgia. Berarti enggak terima kasih Bapak Ibu atas sharing pendapatnya. Ini kalau boleh kita simpulkan, sekolah ramah anak ini kan berarti sekolah yang memberikan perlindungan baik itu fisik atau non fisik, ini yang tidak ada kegiatan bullying atau kekerasan ya, baik itu fisik atau non fisik, verbal non verbal, dari guru, dari siswa atau lingkungannya kan begitu ya. Dan untuk menjaga ini diperlukan juga peraturan yang jelas, kemudian juga dukungan dari lingkungan sekolah dan orang tua. Bukannya begitu nggih tadi nggih? Nah, terus apakah kita nanti bisa menerapkan ini di sekolah kita gitu ya? Ini monggo nanti kembali pada kita kalau sudah ke sekolah masing-masing. Mungkin saya kira sampai di sini. Terima kasih atas sharingnya, atas ide-idenya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi pendampingannya.
Baik, saya. Bu Titi tidak terasa ya. Iya, Bu Heni juga 20 menit, Bu Titi juga 20 menit. Iya, tidak seperti yang saya bayangkan. 10 Ya menit memang. itu lama. Mau ngomong apa, ternyata doyan ngomong. Banyak yang kurang. Iya, ini bisa jadi podcast loh Bu. Kalau di YouTube kan. Saya Deddy Kobuzer itu. Saya suka sekali Deddy Kobuzer. Kayaknya kita kalau ketemu seru deh. Ini Bu Wahyu biar nggak dredeg kayak saya nih. Baik, terakhir ya, Bu Wahyu. Saya sampai lupa tadi mau pakai apa? Yang pakai papan tulis. Oh iya. Makanya video call cukup Bu sebetulnya ya. Banyak hal lah yang bisa digali. Memang kalau dibutuhkan sharing menulis dan ada bukti, memang Bu Hayen itu tadi cocok begitu ya. Terus kalau Bu Titi ternyata penggalian dan bisa mengkaitkan begitu. Nah, kita tunggu satu lagi ya, Bu Wahyu. Sudah siap Bu Wahyu? Siap. Baik, saya jadi guru penggerak. Silahkan monggo waktunya. Saya izin share screen ya Pak. Sudah bisa terlihat Pak? Ada loading beberapa saat. Nah, mulai Bu. Sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang hebat. Hari ini sudah kembali bincang santai tapi serius untuk berdiskusi terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya, dan kita mengambil satu topik, yaitu bagaimana meningkatkan minat belajar pada diri anak. Sebelum kita melangkah, di sini ada tujuan diskusi yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, apa yang menyebabkan menurutnya minat belajar murid, kemudian cara apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, dan bagaimana menemukan cara efektif untuk meningkatkan minat belajar murid. Di sini saya ingin berembuk kembali dengan Bapak Ibu hebat yang ada di grup. Jawab di chat Pak. Kita langsung bisa lewat chat, bisa langsung berinteraksi saja ya. Jadi yang pertama mungkin apa yang menyebabkan menurunnya minat belajar di tempat panjenengan begitu. Monggo, dari siapa yang mau menyampaikan pertama kali? Mungkin saya dulu ya. Bu Titi, monggo Bu Titi. Ini kalau menurutnya minat belajar murid, kalau dikaitkan dengan PJJ, ini mungkin yang pertama itu karena jenuh. Saking lamanya, kalau biasanya dengan tatap muka itu kan ketemu teman-teman. Ya. Ini kalau pakai PJJ ini ketemunya kan HP-nya saja, gitu ya. Ini paling tidak ya karena itu tadi PJJ yang terlalu lama, mungkin tugasnya juga yang banyak. Soalnya tugas kan enggak banyak ya. Tapi karena anak kadang nggak mengerjakan, akhirnya kan numpuk gitu ya. Iya betul Bu Titi. Iya. Atau mungkin ya cara gurunya ketika memberikan materi PJJ juga mungkin. Menonton diberi materi saja atau mungkin gimana. Ya mungkin itu ya. Terima kasih Bu Titi. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya terakhir terus. Nanti kehabisan. Daripada kehabisan. Seru sekali ini forum ini. Kalau saya melihatnya begini Bu, anak saya itu kan dulu ada ruang guru, itu senang karena guru aslinya tidak menyenangkan kan begitu ya.
Sekarang itu ruang guru lebih tidak menyenangkan lagi, wong isinya sama dengan WA yang ada di guru kelasnya begitu ya. Nah, sehingga penyebabnya butuh variasi gitu saja. Ternyata kalau berbeda itu ya, jadi sama kan. Nah, itu yang belum saya dapatkan tapi variasinya. Oke. Sampun Pak Hikmatullah? Tidak, Bu. Oke, monggo Bu Eni. Oh, sudah Pak, tidak terasa, Pak. Ya, menjawab tujuan diskusi apa penyebab menurunnya minat belajar anak. Biasanya guru memberikan materi pembelajaran itu menggunakan strategi yang tidak menarik atau monoton gitu ya menurut saya. Terus cara apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Ya gurunya harus menggunakan pembelajaran yang menarik, menggunakan strategi pembelajaran yang menarik, dan otomatis menyenangkan dong. Kita kan kalau pembelajaran, diskusi tidak menarik pun kan jenuh, semua sakit semua, kepala nut-nutan. Tapi kalau kita senang kan semua tidak terasa. Nggih, Bapak nggih? Betul sekali. Terus cara efektif meningkatkan minat belajar murid yaitu dengan menemukan strategi pembelajaran yang untuk meningkatkan minat belajar murid itu yang menyenangkan. Menurut saya begitu, Bunda Wahyu. Oke, terima kasih. Tadi kan kita sudah, Bapak Ibu sudah menyebutkan penyebabnya ya, dari mungkin bosan, jenuh, kemudian juga pembelajaran yang diberikan guru yang monoton, tidak bervariasi. Jadi kira-kira ini cara apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, Bapak Ibu? Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan biar anak-anak itu kembali bersemangat? Monggo. Bisa disampaikan caranya mungkin dari praktek baik yang pernah panjenengan lakukan atau mungkin dari jenengan baca-baca artikel atau apa, atau mungkin pengalaman dari teman-teman yang bisa kita pakai untuk melakukan tindakan untuk mengatasi kejenuhan murid ini, begitu? Monggo, Bapak duluan. Oh, saya dulu ya. Kalau Pak saya itu, saya tidak tahu berhasil tidaknya setingkat apa, tetapi contoh kelas 2 ada materi berwudu begitu ya. Yang saya minta kan menuliskan. Setelah menulis, saya tidak langsung praktek begitu, tetapi prakteknya hasil tulisannya dilakukan itu. Misalnya baca bismillah sambil tepuk tangan dan seterusnya. Nah, videonya itu mereka nyanyinya itu. Jadi bukan tulisannya, dan itu nanti dikomentari begitu. Minggu berikutnya baru dia praktek wudunya itu. Nah, cuman cara-cara seperti itu agak berat begitu ya bagi orang tua, karena memvideokan kan harus ada orang ketiga begitu, apalagi untuk anak kecil. Nah, itu cuman beberapa cara saya itu mengurangi beban menulis dan sebagainya karena sudah lelah juga. Yang kedua, metode saya gimana caranya anak-anak nyantol tanpa perlu diulang-ulang. Kalau di kelas bisa kita ulang, tapi kalau online itu kan tidak bisa kita ulang-ulang baik materi maupun apanya. Anak ini belum bisa, tolong tonton lagi lah. Kita nggak bisa melihat si anak itu nonton lagi ya video kita. Jangan-jangan mereka ngerjakan dulu lalu nonton. Nah, itu mungkin yang pernah saya coba begitu. Oke, terima kasih Pak Hikmatullah. Jadi praktek langsung ya Pak. Jadi tidak hanya kita berbeban penugasan menulis dan sebagainya, tapi untuk memberikan menarik minat belajarnya, kita berikan praktek langsung dia dengan melakukan hal yang menyenangkan, begitu nggih Pak? Menyanyi kan termasuk menyenangkan. Gitu nggih Pak Hikmatullah ya? Seperti itu ya, Bu. Nggih. Ada tambahan? Ini kalau dari saya nih sebelum PJJ ya, kita itu mix and match model pembelajaran atau gaya belajar. Kalau kita lihat pelajarannya, ada yang waktu jam pertama kan gitu ya. Nah, ini yang apes kan kalau jam terakhir kan gitu ya. Ini anak sudah ya. Anak ini kan sudah kondisi yang lelah. Makanya kadang
tiap kelas itu biarpun RPP-nya itu ini di kelas harusnya seperti ini, kita bisa beda lagi kalau sudah lihat di jam pertama dengan yang terakhir kan sudah beda penanganan. Kalau saya yang biasanya saya pakai Mix and Match itu yang model jigsaw. Jigsaw. Ya, jigsaw itu tapi perpaduannya itu dengan kuis. Sehingga tidak monoton hanya berdiskusi, tapi untuk mempertahankan dan juga mencari untuk kelompoknya itu kita pakai kuis. Nah ini nanti kalau ada yang nilainya itu paling rendah, ini kita beri hadiah tanda kutip gitu, berarti atau semacam kayak sanksi itu menyanyikan lagu. Kalau pertama itu biasanya lagu wajib dulu. Ya. Nanti kalau kedua lagu daerah, yang ketiga baru lagu kesukaan anak-anak. Nah, saya tuh sampai kaget anak-anak bisa nyanyi pengemis apa itu? Lagu apa itu yang pengemis sampai berapa itu loh? Lagu dangdut kesukaannya itu ya. Nah ini. Itu pengamen apa pengemis itu ya itu. Terus sama lagu yang cendol dawet itu saya tahunya juga dari anak-anak itu. Mana syairnya cendol dawet ternyata enggak ada, katanya ada di apa kalimat apa itu kalau orang Jawa bilang senggaan. Ya itu dari yang itu akhirnya kan biarpun di jam terakhir ya paling enggak mereka itu kan tetap jadi ngantuk lah ya karena ada kegiatan lain ya mungkin itu. Jadi, berarti istilahnya memberikan icebreaker ya Bun ya. Ya masuk di pembelajaran, ya masuk di icebreaker-nya tadi. Ya, jadi juga icebreaker-nya juga memacu untuk dia mengenal lagu-lagu nasional juga, gitu. Iya, itu kalau saya beri pertanyaan, waktunya saya hitung itu biasanya. Hitungan ke-10, hitungan ke-5, kayaknya harus lari cepet-cepetan ya. Ini, misalnya pertanyaannya ini karena agak mudah waktunya hitungan ke-5 kan gitu. Anak-anak biasanya nyiapkan kertas kecil-kecil gitu. Terima kasih Bu Titi. Kalau dari Bu Heni? Bu Heni sudah capek ya? Kalau saya sih sama seperti Pak Hikmatullah dan Bu Titi Bunda. Jadi sudah disampaikan semua. Intinya ya kita mencari cara untuk yang menarik dan menyenangkan ya Bunda. Saya pikir itu sama seperti Pak Hikmatullah dan Bu Titi. Terima kasih. Kemudian satu lagi nih Bapak Ibu, kira-kira ini ya menurut Bapak Ibu cara yang paling efektif gitu nggih yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan minat belajar murid secara tepat begitu. Jadi mereka tidak hanya harus berpikir kembali harus apa, tapi minat belajarnya kita tingkatkan lagi gitu. Cara kira-kira ini cara yang paling efektif mudah diterapkan apa nggih? Kalau menurut panjenengan? Monggo. Mungkin bisa melibatkan siswa itu sendiri. Melibatkan mungkin melihat ke apa Bun? Melihat apanya Bun? Melibatannya dalam bentuk bagaimana? Ketika kita melakukan pembelajaran misalnya topik ini anak istilahnya dilibatkan. Kira-kira enaknya topik ini dibuat seperti apa? Kayak dulu Pak Hikmatullah kan pernah ya, yang bukan kita yang menentukan apa yang akan kita pelajaran mereka, tapi anak yang kita hari ini pelajarannya nanti enaknya seperti ini kan mungkin itu. Berarti menyesuaikan minat mereka untuk melakukan pembelajaran gitu nih. Ya dengan materi yang jelas sudah kita tentukan lah biar nggak keluar koridor. Materi yang mungkin ada tambahan Bapak? Mungkin saya tambahin dengan pelibatan orang tua Bunda. Jadi kita bisa lebih maksimal, bisa lebih cepat kita mengatasinya
dengan pelibatan orang tua banyak hal yang bisa kita rembukan. Oke, terima kasih Mbak Ini. Pak Hikmatullah. Kalau saya dicoba di awal itu kira-kira nanti pelajarannya kan ini begitu Bu. Tapi 1 semester, nanti mungkin bisa dicoba dikurangi menjadi per sebelum UTS itu per catur bulan. Kalau biasanya 5 bab, ya 2 bab tuh ini, ayo yang mana dulu. Siapa tahu yang begitu bisa memunculkan minat ngomong anak lah, minimal saya pengen ini dulu lah. Kalau kesepakatan dirubah, mari kesepakatannya harus begini, kontrak belajar lah. Saya kan belum nyoba tuh. Dan nanti dicoba kontrak belajar itu, kalau SMP mah bisa lah insya Allah, SMA. Nah, SD TK itu ya, saya belum paham dengan kontrak belajar bisa enggak. Biasanya anak TK SD itu kan kalau janji harus begitu ya. Nah itu yang mungkin dicoba. Harus gini Bu gurunya, harus gini begitu ya. Kan ibu-ibu, saya pribadi di swasta itu pakaiannya tidak pakaian dinas keki Bu. Tapi pakaian mirip kantoran pegawai bank begitu. Nah, saya udah berpikir ke KS saya, gimana kalau misalnya ibu TK ataupun saya guru SD begitu, terus pakai dasi, pakai jas begitu ya, pakai peci atau gimana begitu, klimis rambutnya, terus ngajar. Yakin itu akan terheran-heran minimal, ada minat unik begitu ya. Tapi jangan pakaian badut juga, walaupun unik kan tidak berapa ya. Itu bisa loh Bu dicobi ya. Mungkin kalau saya akan mencoba itu nanti ke KS saya coba. Apalagi kalau siswa itu yang SD TK itu kan idolanya kan gurunya ya. Kalau orang tua yang ngomongin kan tidak percaya. Anak saya aja pelajaran saya orang ibu gurunya bilang gini kan, iya ya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya hari ini. Kalau bisa saya simpulkan bahwa apa yang menyebabkan menurunnya minat belajar murid itu salah satunya kejenuhan dalam belajar, kemudian beban materi belajar yang cukup banyak. Selain itu juga performa dari guru ketika menyampaikan pembelajaran itu terlalu monoton dan kurang menarik untuk anak. Kemudian untuk cara efektif meningkatkan minat belajar murid, kita kembali lagi ke murid. Jadi dia minatnya apa, dengan gaya belajar seperti apa, kemudian dia mau melaksanakan pembelajaran yang mana dulu, selanjutnya juga memperhatikan pelibatan orang tua, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah performa dari guru itu sendiri yang bisa menarik perhatian murid untuk belajar, ditambah lagi dengan icebreaker yang seperti disampaikan oleh Bu Titi tadi. Begitu Ibu, kurang lebih yang bisa saya simpulkan. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Selamat malam. Terima kasih Bu Wahyu atas fasilitasinya buat kami sehingga kami mendapatkan lebih pengetahuan tukar pikiran. Oke, sami-sami Bapak. Saya pikir diskusi kita jangan sampai berhenti sampai di sini ya. Apalagi satu kabupaten. Baik Bu, saya rasa kita terheran-heran bohongan tapi hasilnya dapat ya Bu ya hari malam ini. Iya. Pak, 2 jam lebih loh ini. Bu Wahyu perasaan berapa yang paling menit? Berarti nanti kenapa? Ngeditnya yang panjang ini Pak. 10 menit. Saya sebentar kayaknya Pak ya. Hanya 20 menit Bu Wahyu. Kita coba ternyata 20 menit. Rata-rata 20. Dan ini sudah 2 jam. Sebentar sekali. Iya sama semuanya juga 20 menit. Jadi alhamdulillah untuk sesi hari ini sangat baik menurut saya. Semua tercukupi lah waktu, tinggal nanti tugas saya pribadi ini saya potong-potong begitu ya Bu ya. Saya potong, selanjutnya saya berikan di grup atau nanti ini semua sudah japri saya sepertinya. Nanti saya japri untuk link pribadi-pribadinya, lalu Ibu klik download saja begitu untuk mengirimkan tugas.
Dan mohon izin, ini sangat bagus. Saya akan kirimkan ke YouTube obrolan kita ini. Jadi hasilnya Subhanallah. saya nggak akan edit ini, Bu. Ini nggak akan saya Saya juga edit. mau Pak videonya Pak. Iya, saya pasti akan kirim. Saya akan kirimkan. Video utuh nanti kita kirim ke Utuhnya YouTube. tinggal juga. begini, Bu, caranya. Kalau sudah di YouTube, misalnya kan www.youtube.com dan seterusnya kan di alamat paling atasnya itu. Nah, Ibu Ya. tambah Oke. www. Tulis SS, paham enggak, Bu? Biar Ya, apa itu Pak? Contoh begini, contoh. SSCH itu. Oke. Enggak, hanya SS-nya saja, Bu. Tapi ya. Nah, ini sudah saya share screen. Misalnya saya bukakan YouTube. YouTube di sini. Film Indiana. Karena dulu saya ada CD-nya, Bu, begitu. Tapi sekarang tidak. Nah, ini YouTube salah satu film apa sajalah kira-kira yang ada di YouTube. Ibu mau download apa? Kalau hanya untuk download, saya kalau ngirim video lebih dari 50 MB atau 100 MB pengen diperkecil, kirim dulu ke YouTube, tarik dari YouTube. Pasti jadi 22 MB begitu. Nah, misalnya nah ini ya, Bu ya. Saya mau ngambil video ini mau saya ambil. Nah, di atas ini maaf terlihat ya, Bu ya. youtube.com. Ya. Nah, ketika Ya. huruf Y-nya Ibu klik huruf Y-nya ini. Nah, di sini ya, www titik kan ya, YouTube. Ya. Tulisi saja SS, Bu. Udah gitu aja. Tulisi SS, enter. Jadi jadinya ssyoutube.com. Tapi harus kebuka dulu YouTube yang akan Ibu download. Nah, itu tunggu, maka halaman akan berubah ke halaman seperti ini. Nah, halamannya berubah seperti ini, tunggu lagi. Ini karena lemot. Nah, Ibu tinggal klik unduh, selesai. Subhanallah, Oh, barakallah. Tinggal Ya, klik. Pak. Atau panah kecilnya. Loh, 720 kebesaran misalnya. Tapi kecil kok 720. Ibu klik panah kecil ini. Nah, ada yang 360 ini ya, Bu ya. Itu setengahnya lagi. Ini dua ini. Nah, dicobi ya. Tapi Ya. ada Saya beberapa video, muter-muter kalau mau download. ada beberapa video yang nggak bisa ditarik. Nah, itu berarti copyright aktif. Oke, kalau film yang bisa ditarik ya ditarik saja begitu ya. Itu aja, nanti Ibu semuanya bisa narik, tapi saya janji saya kan saya potong per satuan ya. Ya. Jadi saya potong yang akan kirim ke WA kalau itu nutut, karena ini nggak tahu berapa, ini 2 jam Bu kegiatan kita ini. Dan Iya, 2 jam. kalau berkah lah kegiatan ini, walaupun kayaknya main-main dan bohongan, ayo satu-satu gitu ya. Ternyata isinya Ternyata kita berkompeten semua ya, hanya Pak. saya aja yang nggak berbobot ini pertanyaannya gue. Enggak, justru Sangat malah Bapak punya dunia akhirat. Tapi Bu, kita sudahi ya Bu ya. ya. Oke, Kita Pak. sudahi, mohon maaf, mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi Alhamdulillah. di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima Mohon kasih, maaf Pak ya Hidayatullah. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Himayatullah, Ibu semua. Mohon undur diri. Sami-sami.